Apakah Anda tahu jika keong sawah memiliki nilai jual yang tinggi? Keong sawah atau yang lebih dikenal dengan nama tutut adalah hewan yang bisa diolah menjadi hidangan kuliner lezat. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia, santapan hasil olahan tutut telah menjadi makanan khas yang digandrungi banyak orang. Hewan bercangkang ini biasanya dimasak dengan bumbu kuning yang gurih hingga pedas. Tutut biasanya direbus lalu disajikan sebagai makanan berkuah. Yang menarik dari panganan ini adalah cara untuk memakannya, yakni dengan menyedot langsung bagian daging dari cangkangnya. Untuk penikmat keong sawah yang punya jam terbang tinggi, mereka akan dengan mudah menyedot daging tutut berkuah dari cangkangnya. Namun, bagi penikmat amatir yang kesulitan menyedot daging keong sawah tersebut, mereka biasa memakai alat bantu berupa tusuk gigi untuk mencongkel daging dari cangkangnya. Secara ukuran, jenis keong sawah ini memiliki cangkang 100 mm serta garis tengah-tengah sekitar 100 mm. Umumnya tinggal di perairan tawar di dataran rendah. Mereka bisa ditemukan di rawa-rawa, danau, sungai yang beraliran lambat, dan area kolam, serta tersebar hampir di seluruh pulau besar Indonesia kecuali Papua. Keong sawah juga dapat ditemukan di wilayah lain di Asia Tenggara, seperti Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Ketika bertelur, keong sawah mengeluarkan telur-telur yang dibungkus oleh sebuah lapisan kapur yang berwarna putih kekuningan. Satu gumpalan telur biasanya memiliki panjang 20 hingga 50 mm dan mengandung 15 hingga 50 butir telur. Waktu bertelurnya tidak terbatas, mereka bisa bertelur sepanjang tahun. Namun, berdasarkan hasil penelitian, masa bertelur keong sawah mencapai puncaknya pada November, karena keong sawah menghasilkan telur paling banyak pada bulan ini dan mencapai puncak terendah pada bulan Juli. Hal ini mungkin dikarenakan pengaruh musim. Musim hujan dianggap penting untuk perkembangan telur-telur keong sawah. Sebab pada musim itu telur-telur lebih sering terkena air dan suhu udara cenderung lebih lembab dan dingin. Akibatnya, kemungkinan telur-telur untuk mengalami kekeringan jadi lebih kecil sehingga persentase yang menetas pun akan lebih tinggi. Telur-telur itu biasanya akan menetas setelah 15 hingga 30 hari setelahnya. Sebagai hewan herbivora, keong sawah bergantung pada tumbuhan air sebagai makanannya. Beberapa jenis tanaman air yang menjadi makanan keong sawah adalah eceng gondok, ganggang, jamur, dan spons. Namun, ada juga penelitian yang menemukan sisa-sisa serangga di perut keong sawah. Dalam sebuah penelitian, keong sawah lebih memilih daun-daun yang sudah lunak dan tidak dapat memakan tulang daun yang terlalu keras untuk gigi mereka yang masih halus. Keong sawah mengandung protein, kalsium, rendah kolesterol, karbohidrat, dan fosfor. Selama ini, masyarakat mengenal minyak ikan sebagai asupan omega 3 dan omega 6 sebagai nutrisi otak. Namun, tahukah Anda, ternyata keong sawah memiliki kandungan omega 6 yang berperan dalam perkembangan otak. Selain itu, kedua asam lemak tersebut juga baik untuk memelihara hormon, kulit, kuku, rambut, mencegah sel rusak, dan meringankan gejala sesak nafas. Jika dulu keong sawah hanya dijadikan makanan khas pembuka puasa di beberapa daerah, kini sudah banyak dijajakan di pinggir jalan sampai restoran Eropa pada bulan-bulan biasa. Semula, keong sawah memang merupakan hama pengganggu bagi para petani padi. Tetapi, karena diketahui banyak manfaat dari hewan ini, maka mulai banyak yang mengusahakan hingga mendapatkan untung. Hal pertama yang harus disiapkan dari budidaya keong sawah adalah persiapan kolam. Kolam yang digunakan bisa berupa kolam semen atau kolam tanah. Sebaiknya bagian bawah kolam dibuat secara landai agar keong nantinya dapat merambat ke permukaan kolam ketika terjadi perubahan suhu air.
Gunakan air sungai, air sumur, atau air dari mata air pegunungan untuk membudidayakannya, sebab keong tidak tahan dengan air limbah. Selama persiapan kolam, tak perlu diberi tambahan pupuk seperti halnya pada kolam ikan, tetapi air dapat langsung dialirkan pada kolam yang sudah ada. Letakkan beberapa ranting bercabang atau bambu yang nantinya bisa digunakan keong sebagai tempat memanjat dan menempel. Untuk mendapatkan bibit keong sawah, Anda dapat menangkapnya dari rawa dengan menggunakan jaring besi. Saat dijaring dengan sendirinya, keong tersebut telah tersortir sehingga ukuran keong sawah yang terjaring bersamaan bisa satu kelompok. Untuk proses pemeliharaannya, pakan yang diberikan bisa berupa dedaunan hijau berbentuk lebar, misalnya daun pepaya, daun talas, daun singkong, dan sebagainya. Keong sawah yang siap bertelur biasanya telah mencapai ukuran diameter tubuh 5 cm. Dari satu ekor indukan akan menghasilkan keong sawah sebanyak 30 ekor. Telur berbentuk granul dengan warna pink dan akan menetas dalam waktu 1 bulan. Tidak ada penyakit tertentu yang menyerang keong, namun sebaiknya Anda tetap menjaga kondisi air. Agar terhindar dari kematian, kondisi keong juga perlu dicek. Misalnya dengan mengaduk air, kemudian lihat apakah ada keong yang menyembul ke atas dan mengapung. Keong yang menyembul itulah yang merupakan keong mati. Segera pindahkan keong tersebut agar tidak menyebar ke keong lainnya. Setelah 2 minggu, keong bisa dipanen. Baik kecil maupun besar bisa dipanen karena sesuai permintaan. Yang besar biasanya akan dijadikan konsumsi, sedangkan yang kecil bisa digunakan sebagai pakan ternak. Gunakan serokan ketika panen, kemudian segera masukkan keong ke karung plastik kosong. Ketika diangkut, jangan lupa menyiram karung plastik tadi dengan air, agar air dapat masuk ke karung secara perlahan, serta bertujuan menjaga kelembapan udara di dalam karung. Siapa sangka, bisnis keong sawah bisa mendapatkan omset hingga 18 juta per bulan. Seperti salah seorang pemuda dari Bogor yang memulai usahanya dengan modal 500.000 hingga 1 juta rupiah. Ia bisa menjual keong sawah sebanyak 1 hingga 2 ton per bulannya. Menurutnya, dalam konsep berbisnis, yang terpenting berani memulai dan memiliki niat yang baik. Selain itu, harus juga dibarengi dengan usaha yang keras dan pantang menyerah.